Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Kartika Chandra Kirana. Saya adalah dosen Universitas Negeri Malang. Di video kali ini itu dapat tercipta berkat penelitian yang didanai oleh LPPM dan LP2M melalui penelitian Spitzer. Nah, di sini kita akan belajar tentang jaringan saraf tiruan. Ya, materi jaringan saraf tiruan ini sebenarnya merupakan materi di bab kita yang terakhir ya, di JPMK yang terakhir ya, tentang menerapkan konsep pembelajaran jaringan saraf. Dasar ini sangat penting buat Anda ketika nanti Anda lanjut di mata kuliah machine learning karena di sana akan banyak sekali deep learning yang membahas yang konsep dasarnya itu ngambilnya dari jaringan saraf ini gitu. Oke, kita lihat dulu ya terkait dengan perkembangan jaringan saraf. Ini Anda coba deh searching tentang jaringan saraf begitu. Wah, luar biasa penelitiannya banyak sekali di berbagai ranah penelitian. Mau terkait dengan prediksi di ekonomi, misalnya jumlah kemiskinan begitu untuk BMKG. Kemudian juga misalnya untuk speech recognition ya. Nggak hanya itu, ya ini juga berkembang di bagian computer vision misalnya, kemudian permainan-permainan terkait dengan apa hyperparameter yang ada di dalam uh, jaringan saraf nanti akan menjadi banyak sekali hal yang mungkin bisa Anda explore lebih lanjut. Nah, kita bicara dulu tidak ke jaringan saraf tiruan, ke jaringan saraf manusia dulu ya. Anda bisa mikir nggak ya, ini kira-kira cewek atau cowok, dan ini kira-kira pria atau wanita gitu. Ini perempuan atau laki-laki. Saya kasih waktu dulu ya. Satu, dua, tiga. Penjawabannya. Oke, bagaimana ya? Kok Anda tahu bahwa ini adalah perempuan dan ini adalah laki-laki? Tentunya Anda lihat dong ya. Kira-kira Mbak ini pakai lipstick. Ada atribut yang menunjukkan dia adalah perempuan oleh mata kita. Maka dari mata itu dikirim informasi tadi ke dendrit, dikirim ke nukleus, dikirim ke akson sampai kita bisa membuat ke satu keputusan bahwa oh ini adalah perempuan dan yang sebelahnya adalah laki-laki karena dia mungkin berjenggot. Konsep ini yang kita adaptasi nanti. Di dalam konsep dendrit kita melihat ada istilah input nanti. Nanti ada juga istilah nukleus yang kita adaptasi kalau di jaringan saraf itu dengan istilah summation function atau fungsi menjumlah berapa tambah berapa tambah berapa. Istilah kerennya di sigma ya kalau di dalam matematika. Kemudian ada sifatnya fungsi aktivasi akson. Dari banyaknya penjumlahan tadi yang Anda input-input yang Anda tangkap, misalnya seperti ini, oh dia pakai lipstick, dia menggunakan anting, matanya menggunakan aksesoris mata, alisnya dibuat lebih bold gitu, rambutnya panjang, itu dijumlah dulu. Oh ini masuk kategori wanita, ini masuk kategori wanita, lalu di threshold. Oh kalau ini indikator-indikator ini masuk, berarti dia masuk ke perempuan. Kalau indikatornya nggak masuk, berarti dia lawannya laki-laki. Ya. Kurang lebih cara berpikirnya sederhananya seperti itu. Sehingga kita bisa dapat kesimpulan bahwa oh yang perempuan yang bagian kiri. Nah, nanti di dalam jaringan saraf kita akan mengenal yang istilahnya layer ya, yaitu node-node yang bertindak sebagai inputan yang kita sebut dengan input layer. Ada proses-proses yang Anda nggak perlu tahu. Yang penting pengguna itu sudah tahu outputnya apa. Nah, itu kita sebut dengan header layer. Nah, ada juga menu untuk menampilkan ya. Ya, ini sebagai output layernya. Nah, di jaringan saraf ini pada dasarnya kita pertamanya tahu dari Maculot ya sama Pitt yang prinsip dasarnya itu tadi ngambil summation function sama thresholding ya. Yang paling basic ada Hep rule ya. Fungsinya sebenarnya sederhana. Kalau kita dulu kita sempat ya di pertemuan berapa ya, mungkin pertemuan 3 atau 4 ya, bisa dicek di video yang lain. Nanti ada istilah terkait dengan and or ya. Nah, itu yang kita XOR gitu. Nah,
fungsi ini yang secara sederhana bisa kita manfaatkan untuk memprogram, untuk mendapatkan output. Contoh, kita bisa tahu mbak-mbaknya ini perempuan atau laki-laki, misalnya karena apa? Oh, misalnya X-nya ini adalah karena rambutnya yang panjang dan kulitnya yang putih, gitu. Maka, kalau inputnya adalah 2 dengan Anda menerapkan fungsi N, dia akan diset sebagai perempuan atau misalnya 1, ya, ketika semuanya terpilih, begitu misalnya. Berarti misalnya kalau 1-1 ini artinya itu tadi adalah seorang rambutnya panjang dengan kulitnya putih, maka dia akan menghasilkan nilai 1 untuk wanita, gitu. Atau kalau di sini kayaknya kebalik ya, narasi saya yang Y di sini adalah laki-laki. Berarti karakteristik apa yang menunjukkan dia laki-laki? Oh, rambutnya pendek, berarti 1 itu untuk rambut pendek. Kemudian misalnya maco, berarti misalnya jika 1 dan 1 maka nilainya 1. Mbak-mbaknya ini feminim kelihatannya. Nah, ada yang maco juga misalnya. Tapi ada juga yang misalnya rambutnya asumsinya agak pendek gitu. Cuman karena masih N ya, maka ketika salah satu ya enggak diabaikan, tetap 0 semua, artinya dia dianggap wanita. Ya, atau fungsi OR. Dalam kasus ini, kalau kita menerapkan fungsi OR, gitu ya, berarti ketika salah satu tidak tercapai, ya, jadi ketemu 1 saja, dia sudah diperkenankan untuk masuk close output 1. Contohnya ini kasusnya adalah Y-nya adalah laki-laki, kemudian dia nggak maco dan dia juga nggak rambut pendek, sehingga nilainya 0. Tapi kalau ini salah satu, ya ini nggak maco tapi rambutnya pendek. Ini nggak rambutnya pendek tapi nggak maco. Ini misalnya asumsinya dua-duanya. Tapi dia karena salah satu masuk ya, jadi dia tetap bernilai 1. Ada lagi HAP ya. Versi HAP ini membuat 2 neuron aktif. Ya, nanti ada juga Minsky dan Pepper itu membuat perseptron. Ya. Perseptron itu ada yang single, ada yang perseptor network. Kalau single itu artinya input punya 1 output saja. Tapi kalau perseptor network dia punya beberapa output dari beberapa input ya. Setiap di sini tuh kayak bobot gitu ya. Sebenarnya apa ya garis-garis ini? Ini semacam bobot. Jadi misalnya mbaknya tadi kita anggap sebagai seorang perempuan tadi karena rambutnya yang panjang. Nah, ada penciri lainnya adalah kulit putih. Antara rambut panjang dengan kulit putih yang paling mempengaruhi dia dikatakan sebagai wanita, itu kan kayaknya rambut panjang ya. Maka rambut panjang tadi bisa kita kasih bobot 1 ya. Tapi kalau karena kulit putih si laki-laki itu juga ada yang dia apa ya, laki-laki tapi kulitnya putih sehingga kita kasih bobot yang lebih rendah. Setengahnya pengaruh input tadi terhadap output itu dalam bentuk bobot dalam jaringan saraf ini. Oke, realisasinya gimana? Tadi dari dendrit kita punya input value ya. Kemudian kita punya nukleus. Tadi saya menyatakan adalah summation function. Setiap input dikalikan dengan bobotnya. Kalau ada bias untuk menunjukkan ya misalnya ini dikatakan sebagai perempuan jika rambutnya panjang, tapi agak-agak pendek dikit kan juga ada, bolehlah dikasih toleran di berapa begitu. Maka ini kita sebut dengan bias ya. Nah, maka input 1 tambah kali bobotnya, input berapa sampai ke M kali bobotnya ditambah dengan biasnya tadi. Nah, selanjutnya total data ini kita buat aktivasi. Fungsi aktivasinya bermacam-macam bisa Anda pelajari. Ini contohnya. Ada stepping function. Kalau kita stepping function itu lebih dari threshold tertentu, dia nilainya 1. Kalau kosong berarti kurang ya. Atau kalau pembatasnya adalah sign function, jadi nilainya pembatasnya adalah nilai 0. Atau sigmoid ya, bentuknya seperti ini, persamaannya bisa dilihat di layar. Ya, banyak sekali lah ini, nanti Anda bisa pelajari. Ya, fungsi aktivasi ini sangat pengaruh kepada penetapan output. Sekarang di perseptron. Ya, di perseptron ini contohnya dengan data yang ada ini. Kita coba simulasikan nilai ya.
asumsikan bahwa ini W ini adalah rambut ya. Saya kasih isyarat dengan ini ya, R untuk rambut. Nah, dengan kita belajar dari 3 data yang ada ini, rambutnya kebetulan semua panjang, ya. Kemudian bobotnya di sini adalah, misalnya kita ambil aja satu ya, saya ralat satu aja, ya. Kemudian yang lainnya adalah apa ya? Oh, bajunya lengan pendek atau lengan panjang, ya. Ini kayaknya lengan panjang, ya, 1. Di sini lengan pendek 0, lengan pendek 0, bobotnya kita buat jangan 1 ya. Kita kayak kalau baju itu kan lebih relatif, enggak menentukan ya perempuan atau laki-laki, sehingga kita kasih nilai setengah aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini X1, X2. Kita kalikan. 1 kali 1, 1. Ya. Ditambah dengan setengah. Oke. Maka nilainya adalah 1,5. Kemudian yang ini. Mbaknya yang ini ya. 1 kali 1, 1. Semuanya di sini 1 ya, supaya cepat saya gini kan. Tapi di sini nilainya 0. Oke, 0, 0. Berarti di sini nilai 1 juga 1. Lalu kita membentuk fungsi aktivasi. Dalam contoh ini kita menggunakan sign function. Lebih dari 0, nilainya 1, kurang dari 0, nilainya kurang dari sama dengan, berarti nilainya di set 0. Berarti kalau dalam contoh ini semuanya kita estimasinya adalah perempuan. Nah, kita bandingkan dengan hasilnya. Loh, di data 111. Di estimasi jaringan saraf juga 111. Artinya semua data valid ya, proses learningnya ini. Nah, ketika misal tadi kita coba hitung ada data yang nggak betul begitu ya, maksudnya misal tadi ya kita contohkan langsung aja, di sini 1, di sini misalkan ketemunya 0, di sini misalkan ketemunya 0. Berarti ini kan ada data yang masih belum tepat. Maka kita nanti bisa melakukan proses update bobot. Nah, bagaimana proses update bobotnya? Ketika stopping kriterianya belum tercapai. Nah, stopping kriteria itu ada beberapa versi. Ada yang membuat iterasi, misal epoch ya, kata kenalnya epoch. Kalau iterasi itu satu data berputar ke data yang lain, itu iterasi. Tapi kalau epoch satu paket data iterasi, satu paket data iterasi untuk satu kelompok data. Sudah dicek, satu kelompok data dicek lagi, data 1 sampai 10 dicek lagi, data 1 sampai 10 dicek lagi. Itu yang kita sebut dengan epoch. Nah, ini kita misalkan ternyata datanya masih 100 begini, sementara harusnya adalah 111. Maka kita lihat apa stopping kriterianya. Kalau misalnya stopping kriterianya adalah error rate, ya, artinya berapa persen error, anggaplah ini dikatakan error kalau 50%. Datanya 1 yang betul, berarti kan errornya 2/3, 60%-an. Berarti ini masih harus ngupdate lagi bobotnya. Ya. Maka rumusnya ini W lama kali alfa, seberapa besar kamu belajar, output aslinya dikali dengan X-nya. Maka kita tulis tadi ya, W baru sama dengan W lama, maka W-nya yang 1 tadi kita update. W lamanya 1 ditambah dengan alfa. Alfa ini adalah berapa ini? Misalkan kita misalkan setengah gitu ya. Kemudian Y-nya adalah berapa? Tergantung outputnya ini ya. Ini misalnya 1, X-nya adalah 1 tadi. Untuk X yang ini ya. Karena yang kita hitung adalah W1. Berarti ketika di epoch kedua, 1 tambah setengah berarti 1,5. Gini. Ini tapi asumsinya kalau nilai tadi salah ya. Padahal di data kita tadi kan harusnya gini ya, 1-1. Sebenarnya di tahap ini kita nggak perlu ngupdate bobot.
gitu. Tapi kita simulasikan kalau seandainya ngupdate bobot itu gimana caranya. Semoga bisa dipahami. Nah, X2, ini X2. X2 tadi nilainya 1 ya. W-nya tadi nilainya kan setengah ya, berarti kita hitung yang W2. Setengah tambah setengah ya berarti nilainya 1. Totalannya adalah menjadi 2,5. Ya. 1 kali setengah, 1 kali 1 jadi 2,5. Ketika ini disum, kita lihat resultnya. Oh, lebih dari 1. Berarti estimasinya adalah 1. Betul. Ya. Sekarang data bawahnya. 1. W1-nya adalah setengah. Ya. Tadi, W1-nya tadi adalah 1 ya. 1 tambah setengah. Ini kebetulan sama. Ya. Berarti menjadi 1,5. Ini juga 1. Ini juga 1. Datanya jadi berapa ini? 2,5 juga. Nah, misalnya sudah berubah menjadi 1. Gitu ya. Ini juga 1, 1,5, 1, ini tadi data setengah ini ya, dapatnya dari hitungan ini tadi, jadi 2,5. Sehingga ke 1, 1, 1. Tadi kapan berhentinya? Oh, epohnya sama dengan 50%. Kita cek ini, oh di sini 1, hasil aslinya 1, 1 juga 1, 1 juga 1. Artinya 100% udah betul, artinya error rate-nya adalah 0. Berarti sudah mencapai stopping kriteria yang diharapkan, sehingga di epoch yang kedua dia stop gitu ya. Jadi ini untuk proses ngupdate bobotnya, rumusnya seperti ini. Nanti ada banyak sekali metode yang proses ngitung update bobotnya bisa jadi berbeda. Nanti Anda akan bisa pelajari lebih lanjut di modul yang di sini ya. Oke, tapi saya sudah sampaikan ya kapan berhenti. Tadi ada 2 versi ya, yang kita sebut error rate ya. Kalau misalnya datanya ada 4, Anda membatasi error rate-nya adalah 50%. Berarti data baru boleh berhenti minimal 2 datanya itu betul. Ada lagi yang kita sebut dengan epoch ya. Jadi misalnya data 1 sampai data ketiga ini learning ya. Data 1 sampai data 3 proses dulu, dicek dulu. Nah, 1 sampai ketiga ini itu disebut satu epoch. Nanti ketika kamu ternyata ini belum tercapai ini epoch yang kamu harapkan, epochnya minimal 100, berarti data 1 sampai ketiga diobservasi sebanyak 100 kali, gitu gampangannya. Oke, sekarang coba kamu kerjakan kuisnya ya, semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Soalnya seperti ini ya. Oke, karena ini penting ya, maka kita minggu depan coba praktikum. Panduannya ada di halaman berikut. Nah, ini untuk tugas rumahnya, bisa kamu cek di halaman berikut. Oke, ini adalah materi yang terakhir secara teori. Nanti prakteknya saya akan pandu Anda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.